Untuk memudahkan dalam menanam, akuarium disemprot memakai sprayer agar debu di dalamnya mengendap, sehingga nantinya tidak terlalu memakan waktu saat membersihkan akuarium. Penyemprotan pun harus dilakukan secara perlahan agar komponen yang sudah terpasang rapi tidak mengalami kerusakan. Setelah debu cukup mengendap, dakron atau kapas diletakkan di atas pasir. Kemudian air dialirkan di atas dakron untuk memperkecil aliran air. Atau kapas, kita di dalam itu bisa kayaknya ya, biar tajam kan yang mana orange itu. Dirasa cukup, udah agak turun debu-debunya. Itu kita modal ini apa ya? Sebutannya dakron kali ya, dakron kapas putih boleh. Ini fungsinya untuk memperkecil aliran air yang kena di pasir kita. Jadi kita bisa langsung isi pelan-pelan. Nah, apalagi kalau akuariumnya sebesar ini kan terlalu lama kalau kita semprot pelan-pelan ya teman-teman. Nah, tapi walaupun kita isi, ini masih sama asasnya. Pelan-pelan, sabar. Beberapa tanaman yang sejenis seperti Java moss dan rhizoma diikat dijadikan satu agar terlihat rimbun. Kemudian, tanam di tempat yang pas atau di sudut-sudut komponen sesuai keinginan. Jadi dia modelnya kayak semacam rhizoma, lalu kita gabung, kita agak buka dikit, kita ikat pakai benang jahit. Lalu dengan begini kan dia cukup berat sama lebih apa ya, atraktif lah, lebih bagus kayak gitu. Jadi itu tinggal ditaruh-taruh aja. Nah, ini naruhnya di tempat-tempat yang memang sudutnya pas di mata dan kayak apa ya, kalau orang lihat tuh nggak menduga kalau di situ tuh ada tanaman kayak gitu. Jadi lebih estetis. Lalu sedikit trik itu waktu nanam jangan begini, tapi dia agak ngarah ke arah yang ngelihat. Jadi lebih menarik semacam itu. Tanaman jenis lainnya pun dapat diselipkan di antara kayu dan batu lava. Dapat pula diselipkan dengan rapi di bekas lem agar tertutup sempurna dan terlihat nyata. Agar dapat tumbuh dengan sehat, tanaman sebisa mungkin ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari. Selanjutnya kita juga punya moss. Di sini kita pakai whipping moss, teman-teman. Whipping moss ini karakternya nanti tumbuhnya kurang lebih merambat agak turun semacam itu. Jadi lebih natural aja untuk setup seperti ini. Nah, teman-teman bisa lem pakai lem khusus, bisa juga ikat pakai benang jahit. Tapi kalau kita sekarang itu cukup nyelip-nyelipin aja di sela-sela yang memang sekiranya bisa diselipin. Jadi nggak perlu lem lagi teman-teman, sementara begitu. Tapi bebas, nyamannya teman-teman seperti apa. Lalu saat teman-teman itu nyelipin moss-mossnya ini, itu pastikan nyelipinnya nggak terlalu tebal dan dia terkena cahaya teman-teman. Jadi sedikit tips juga. Ketika teman-teman itu nanam, itu harus dilihat dari atas, kira-kira kelihatan apa enggak. Dari situ kita bisa tahu di situ dapat cahaya atau enggak. Kalau kita nggak bisa lihat, otomatis kan cahaya ketutupan. Nah, tanamannya akan terganggu pertumbuhannya. Nah, tanaman yang bisa di tempat-tempat yang cukup gelap itu adalah tanaman-tanaman yang low light lah, kalau kita biasa sebutnya low light, low CO2 semacam itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kebutuhannya ya, biar lebih natural. Nah, itu kita tutup supaya lebih real. Selanjutnya penanaman dilakukan di area bawah atau di atas pasir Bali. Tanaman yang digunakan adalah jenis giant hair grass yang memiliki daun kecil-kecil memanjang seperti rumput. Tanaman tersebut kemudian ditancapkan ke dalam pasir yang terdapat soil dan ditata sesuai keinginan. Setelah proses menanam selesai, dilanjutkan dengan mengisi air akuarium hingga cukup penuh.
Oke teman-teman, sekarang kita udah hampir selesai. Jadi sambil nunggu Mas Yogi ngisi air, kita kan mau lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Di sini depan saya udah ada filter. Jadi untuk aquascape sendiri nggak harus sih pakai ini, macam-macam ya jenis filternya. Cuman karena kebetulan kita ada, nah kita pakai yang ini. Nanti kita tunjukin gimana cara pasangnya, sekaligus sama built-in CO2. Jadi kayak tadi saya udah bilang, kalau tanaman-tanaman ini sebenarnya nggak perlu banyak CO2, tapi kalau pakai CO2 atau karbon dioksida, beda ya, CO2 sama oksigen itu beda. CO2 itu karbon dioksida. Jadi kalau CO2-nya itu cukup banyak dan stabil di dalam air, tumbuhannya akan tumbuh dengan lebih baik kayak gitu. Nanti bareng-bareng kita lihat ya teman-teman. Proses terakhir adalah memasang peralatan perawatan air dalam aquascape. Pasang peralatan seperti skimmer, tabung CO2 dan selang, pipa yang menghubungkan filter air masuk dan keluar, serta lampu untuk mempermudah penglihatan dan membantu tanaman berfotosintesis. Sekarang di depan kita ini ada CO2 set, teman-teman. CO2 set itu karbon dioksida. Nah, kebetulan ini adalah salah satu aja sih dari beberapa jenis CO2 yang bisa kita pakai. Kenapa sih kok kita di sini pakai kayak gini? Karena dia lebih stabil, teman-teman. Lebih stabil, lalu supply-nya juga lama habisnya. Jadi untuk kita yang sibuk asik banget pakai ini. Nggak terlalu banyak ngeracik dan lain-lain. Lalu kelengkapannya itu ada tabung, ada regulator, yang paling penting, lalu ada selang. Nah, nanti selang ini akan saya hubungkan ke sistem yang terhubung sama si filter. Jadi di dalam akuarium kita nanti nggak terlalu banyak tambahan apa-apa. Kelihatannya polos-polos aja, tapi semua kebutuhan tanaman terpenuhi. Semacam itu. Lalu ada satu barang lagi teman-teman yang agak sedikit tidak umum untuk yang melihara ikan ya, ini namanya skimmer. Jadi kalau kita di aquascape udah biasa pakai ini. Skimmer itu fungsi utamanya itu untuk ngambil minyak di permukaan air. Lalu kalau ada debu-debu dan kotoran juga ikut disedot. Jadi cuman begini kok cara pasangnya teman-teman. Pasang biasa aja seperti ini. Nah nanti dia sistemnya otomatis ngapung gini. Jadi nanti waktu dinyalain airnya bakal masuk dan semua kotoran yang ada di atas itu kesedot. Aduh. Jadi di tahap terakhir, tadi kita udah pasang semua kan, tahap terakhirnya adalah kita kasih bakteri cair. Fungsinya buat apa? Supaya ekosistemnya cepat jadi ya teman-teman. Nanti airnya bisa lebih jernih, lebih sehat, ikannya lebih cepat bisa masuk ke dalam aquascape-nya, tanamannya lebih subur, kurang lebih seperti itu. Setelah semua peralatan dipasang, kemudian dimasukkan bakteri cair untuk mempercepat ekosistem di dalam aquascape, sehingga fauna lebih cepat masuk ke dalamnya. Pemberian bakteri cair juga membantu menjernihkan air, menyehatkan, serta menyuburkan tanaman. Aquascape yang sudah jadi tidak langsung diberi ikan hias agar kondisi air dapat stabil. Ikan hias ditempatkan setelah 2 hingga 3 minggu pengkondisian air. Untuk menguji apakah akuarium sudah bisa digunakan, dapat dimasukkan keong ataupun udang sebagai penunjuk parameternya. Jika udang maupun keong sudah hidup dan beranak pinak, maka ikan hias sudah siap untuk dimasukkan. Langkah terakhir adalah menghidupkan lampu agar aquascape terlihat indah dan siap dijadikan sebagai lahan bisnis maupun sebagai hiasan ruang tamu rumah. Kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pelatihan dasar untuk pembuatan aquascape. Jadi nanti kita harapkan pangsa pasar kita di samping untuk para pehobi juga nanti mungkin bisa masuk ke hotel, kemudian ke perkantoran. Mereka ya nanti kita dukung mungkin dengan regulasi, kita lintas OPD sehingga nanti tiap hotel itu bisa ada aquascape-nya, sehingga
nanti itu akan memberdayakan para pelaku usaha aquascape ini. Selama ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pun memberikan dukungannya kepada pelaku usaha yang menjadi pengolah produk kelautan dan perikanan di DIY. Para pelaku usaha ini secara rutin dibina dan diberikan pelatihan demi meningkatkan produktivitasnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara berkala terhadap kelompok maupun perorangan yang melakukan usahanya dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk meningkatkan nilai jual, menaikkan produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat pengolah produk lautan dan perikanan di DIY. Ikang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.